Oke teman-teman, kembali lagi di channel Hanif Farhan Nawasi. Teman-teman tentu masih ingat ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan aktivitas lalu direkam dan dibagikan ke media sosial, itu menurut sebagian masyarakat sebagai bentuk pencitraan. Namun di sini ada yang berpandangan berbeda dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu datang dari tokoh politik nasional Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dikenal Ahok. Dalam sebuah podcastnya, Pak Ahok ini ditanyakan bagaimana menurut Anda ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan aktivitas lalu direkam dan dibagikan ke media sosial. Ternyata Ahok memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya itu sudah wajar semestinya dilakukan karena masyarakat berhak tahu apa yang sedang dilakukan pejabat itu dan bagaimana prosesnya. Dan di sini teman-teman bisa menonton cuplikan-cuplikan video berikut ini sebelum saya membahasnya lebih jauh. Silahkan teman-teman. KDM ditertawakan oleh 3 orang pemuda dan dibilang pencitraan. Sambil tertawa-tawa tidak sopan dalam konten mereka, kemudian mengatakan, "Guru, hentikan guru, pencitraannya, kameranya gede banget." Tapi KDM merespon dengan santai dan mengklarifikasi mengenai aki-aki yang ada di video tersebut. Itu bukan settingan. Terlebih lagi, KDM mendatangi kembali aki itu karena KDM masih punya KTP-nya. Ternyata aki itu memang miskin dan rumahnya sangat amat tidak layak. Kemudian KDM bilang bahwa dia akan membangun kembali rumah dari aki ini. KDM juga berterima kasih kepada otokritik dari 3 pemuda itu. Meskipun kalau menurut saya pribadi itu tidak atau kurang sopan. Setelah itu 3 pemuda itu membuat video klarifikasi minta maaf. Katanya mereka trauma dengan pencitraan dan seterusnya. Tapi salah satu pemuda yang duduk di tengah ini menggunakan celana dalam, pakai baju tapi tidak menggunakan celana yang pantas, hanya menggunakan celana dalam seperti untuk berenang gitu. Lagi-lagi menurut saya ini kurang sopan. KDM itu memang gubernur konten. Beliau sendiri sudah mengakuinya. Dan di beberapa video saya sudah saya jelaskan mengenai gubernur konten itu maksudnya untuk keterbukaan, untuk publikasi, untuk dokumentasi, dan seringkali menjadi bukti ya perkara-perkara dari video-video yang diambil melalui konten-konten KDM. Dan mengenai pencitraan sudah jelas, KDM ini belasan tahun habitatnya ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin orang yang melakukan pencitraan itu bisa bertahan. Biasanya ya waktu mau pemilu seperti para pejabat ada di tengah-tengah rakyat, setelah itu menghilang. Dia memang merakyat, dia bicara dengan rakyat dan kemudian memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi. Dan memang KDM itu kemana-mana selalu ada 2 kamera yang mengikuti dia untuk kepentingan konten. Toh kontennya juga setelah mendapatkan gaji, mendapatkan uang, itu dibagi-bagikan untuk kepentingan masyarakat dan membantu masyarakat. Jadi menurut saya ya tidak ada salahnya gitu. Yang saya prihatinkan mengapa 3 pemuda ini ya dibilang seperti ingin menjatuhkan, tapi mereka bilang tidak ingin menjatuhkan, tapi memang caranya yang menurut saya itu kurang sopan. Salam bobotoh KDM dan salut buat KDM yang bisa menanggapi setiap kritik dengan santai, terbuka, dan mengklarifikasi semuanya. Apa komentar Pak Ahok tentang wakil wali kota di Surabaya misalnya, atau enggak KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia itu ngapain? Yang saya lakukan itu justru adalah paksa aja rekam, karena ini public office. Waktu rapat itu yang diupload supaya rakyat tahu, yang menguntungkan rakyat itu ya semua putusan Anda waktu rapat dirapim kan untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B membuat keputusan. Itu yang harus diupload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah sekarang saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full?
Itu yang menurut Pak Ahok lebih penting. Ya rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gue, wakil kota gue, bupati gue, lu putusin apa ya? Kata Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta tuh menutup tambangnya. Tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan. Tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Di Cihaur, Sukabumi. Dia malah hanya video call dengan orang Sukabumi dan dalam percakapan itu katanya orang lain yang melakukan, saya semua yang harus membereskan. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Bukankah dia pernah memberhentikan tambang yang katanya ilegal di Subang? Walau itu tidak merusak persawahan seperti di Sukabumi. Karena yang ilegal ini lebih hati-hati daripada yang legal. Yang legal itu lebih sembrono. Karena apa? Merasa punya izin, merasa sudah halal. Padahal tidak ada istilah halal dalam merusak. Nah itulah soal izin tambang. Nah, Deddy Mulyadi apa yang dia lakukan? Belum tuh. Ya, tidak ada video dia menutup PT Golden apa namanya. Nggak ada tuh. Ya, apakah dia takut pada Kementerian KLH? Kalaupun Kementerian KLH itu memberikan izin atas merusaknya kehidupan masyarakat Jawa Barat di Sukabumi, harusnya Kementerian KLH lawan sama Deddy Mulyadi. Itu baru hebat. Ini enggak, cemen. Ya. Menurut saya ini betul-betul nggak sesuai ekspektasi ya. Orang merasa, wah Deddy Mulyadi hebat, tegas. Yang ada adalah ya tidak sesuai dengan yang dicitrakan. Seperti juga halnya dia soal pembongkaran di Puncak Bogor. Dia bongkar tuh. Tapi dia ganti katanya. Kan lucu. Lalu bagaimana di Puncak Bogor itu keadilannya, ketegasannya? Semua yang ada di pinggir jalan Puncak Bogor itu udah dibabat. Mengapa dia biarkan Asep Strawberry bertengger di sana, bahkan diberikan izin lebih luas? Apakah itu nggak lebih merusak? Apakah itu tidak menjadikan cacatnya masyarakat setempat yang sudah digusur karena ketidakadilan? Apa takut sama Asep Strawberry karena dia salah satu bendahara di sebuah partai? Saya rasa nggak senaif itulah ya. Ini demi keadilan, babat aja. Pengusaha besar dia dibabat juga nggak akan miskin. Nah ini sangat tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana juga dengan yang di kampungnya Deddy Mulyadi sendiri. Ada Castello yang mana puluhan hektar, 80 hektar satu lokasi dikuasai untuk bisnis wisata. Apa gunanya bisnis wisata? Itu bisa menyebabkan kehancuran bagi alam. Mengapa tidak dikembalikan lagi menjadi hutan atau menjadi perkebunan teh seperti semula? Ada Asep Strawberry juga di sana. Mengapa tidak ditindak? Berhektar-hektar merusak perkebunan teh, dibangun beton-beton. Ini di mana tegasnya? Sangat tidak berkesinambungan, tidak punya konsep, hanya ya sensasi-sensasian. Memang betul kata orang-orang, dia hanya pandai beretorika, membuat sensasi, tapi tidak tuntas. Nah, di sini ini tanda kutip ya menjadi agenda atau menjadi PR untuk Dewan. Jangan sampai Dewan yang morat-marit mengikuti yang tidak jelas. Ya, bagaimana soal pendidikan? Dunia pendidikan sudah dihebohkan, tidak boleh wisata, study tour, tidak boleh mengadakan perpisahan. Hal yang remeh-temeh soal perpisahan. Ya, karena kami juga pernah sekolah bagaimana pentingnya perpisahan itu saat kita lulus sekolah. Tapi ya tidak juga menjadikan biaya lebih besar dikeluarkan. Ya, euforia sebagai anak muda itu wajar. Nah, tapi ini yang dirugikan jadinya banyak. Ya, bagaimana teman saya di Tasikmalaya mengeluh
yang seharusnya dia punya order, rental panggung, rental tenda, rental sound system, sekarang panen itu tidak ada gara-gara Deddy Mulyadi. Nah, apakah itu tidak merugikan sebagian masyarakat? Dan seurgensi apa? Belum lagi soal ijazah yang disandra oleh sekolah. Sudah banyak video. Sudah ada video saya dapat seorang ibu mengeluhkan ternyata datang ke sekolah dia ditolak oleh gurunya, oleh kepseknya, oleh TU-nya karena Deddy Mulyadi belum ngasih uang. Jadi tidak bisa ini sekarang diberikan. Terlebih dia sekolah swasta. Uangnya belum jelas, ini ijazah harus segera diobral. Bagaimana kemudian? Apakah sudah dianggarkan oleh Dewan? Mereka juga paham, guru-guru paham. Nah ini jadi catatan buat anggota Dewan semua. Jangan sampai Anda jadi terbirit-birit, kocar-kacir mengikuti hal-hal yang tidak konkret. Karena jangan sampai ini pemerintahan dipakai main-main. Ya, hanya demi konten-kontenan, ekspektasinya wah ini hebat, ternyata ini hanya menyusahkan banyak orang. Apalagi Dewan dan birokrasi. Ya, bagaimana dia akan memberikan anggaran dari pajak kendaraan bermotor 8 triliun untuk jalan. Kita tunggu, benar nggak? Ya, jangan sampai besok melenoi. Ya, besok ternyata begini begitu. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya tidak konseptual. Ya, nah inilah cemennya Deddy Mulyadi. Ini menurut KDM dan Ahok ya, anak dikasih makan gratis tentu belum tentu habis. Karena yang lebih tahu adalah orang tuanya sendiri. Nah ini contoh MBG yang telah diberikan KDM terhadap anak sekolah. Coba perhatikan di video ini. Ini saya ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah, ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya sendiri gratis. Satu kali untuk selamanya. Menurut saya, kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Jangan pusing-pusing gaya pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Kalau 171 triliun ya? Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu, duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Nah, bagaimana menurut Anda? Like, komen, dan share di video ini. Saat ini sedang ramai membicarakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan konten-konten sosialnya yang dianggap pencitraan dan lain-lain. Ada yang anggap negatif, ada yang positif, pokoknya pro dan kontra banyak terjadi di media ya. Dan saya pribadi sudah mengenal Kang Deddy Mulyadi mungkin lebih dari 15 tahun ya. Dan selama itu pula saya melihat langsung bahwa jiwa sosial beliau bukan sesuatu yang baru muncul karena jabatan atau kepentingan politik. Dari dulu, bahkan sebelum ramai ada media sosial seperti sekarang, ya beliau memang senang turun langsung membantu masyarakat, dan saya saksinya sendiri, mendengarkan keluhan rakyat dan hadir di tengah mereka. Kalau ada yang menyebut itu pencitraan, saya justru bertanya, apa salahnya sih jika seorang pemimpin membangun citra dengan cara bekerja dan berbuat baik? Bukankah masyarakat bisa menilai sendiri toh hasil kerjanya? Selama tindakan itu memberi manfaat nyata bagi rakyat, ya biarkan publik yang menilai berdasarkan fakta, bukan prasangka loh. Menurut saya tidak semua hal harus dilihat dengan kacamata sinis. Kadang kita terlalu mudah menuduh pencitraan, padahal kontribusinya nyata kok, sudah terlihat dan dirasakan oleh banyak orang, khususnya masyarakat Jawa Barat. Bagi saya lebih baik memimpin yang sering turun ke lapangan, membantu masyarakat dan hasil kerjanya bisa dibuktikan, daripada hanya pandai berbicara, besar bacotnya, banyak kritik tetapi minim kontribusi yang nyata. Perbedaan pendapat tentu wajar dalam demokrasi namanya.
Namun alangkah baiknya penilaian diberikan secara objektif berdasarkan rekam jejak dan dampak yang dirasakan masyarakat. Dan pada akhirnya karya dan pengabdian akan berbicara lebih keras daripada tuduhan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Lain soal kalau Kang Deddy Mulyadi hanya kerjanya cuma buat konten, tapi kita lihat selama ini Deddy Mulyadi mampu membuktikan kinerjanya dengan nyata dan dapat dirasakan juga buktinya oleh masyarakat khususnya Jawa Barat. Lucunya setiap kali Kang Deddy Mulyadi berbuat baik selalu ada saja yang sibuk mencari-cari celah untuk menjatuhkan, seolah apapun yang dilakukan selalu dianggap salah, dianggap negatif. Terus kalau diam dibilang tidak peduli sama masyarakat, tidak ada kerjanya. Kalau turun membantu rakyat dibilang pencitraan. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu Kang Deddy atau cara pandang orang-orang yang menganggap yang memang sejak awal sudah dipenuhi kebencian gitu dan kepentingan politik. Ya kritik itu perlu, tapi jangan sampai merubah menjadi kebiasaan menebar fitnah atau menggiring opini hanya kepentingan politik. Rakyat kan hari ini semakin cerdas. Mereka menilai dengan rekam jejak, kerja nyata, dan manfaat yang dirasakan, bukan dari narasi-narasi yang dibangun untuk menjatuhkan seseorang. Pokoknya lebih baik menurutku sibuk berkarya dan memberikan manfaat daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Sebab sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling menyinyir, tapi siapa yang benar-benar memberikan kontribusi bagi masyarakat. Di era digital, hampir semua tokoh publik menggunakan kamera untuk menyampaikan aktivitasnya di masyarakat. Yang seharusnya dinilai bukan ada atau tidak ada kamera, tetapi ada isi dari kontennya. Kalau kontennya berisi aksi sosial, membantu warga menyelesaikan persoalan dan memberikan edukasi, mengapa harus dipermasalahkan? Sebab citra yang dibangun dari kerja nyata tentu berbeda dengan citra yang hanya dibangun dari kata-kata. Pokoknya daripada sibuk mengomentari soal ini dengan komentar-komentar negatif, lebih baik tunjukkan kontribusi nyata untuk masyarakat. Kritik itu penting, tetapi akan jauh lebih bernilai jika disertai solusi tindakan yang nyata, karena pada akhirnya masyarakat akan lebih menghargai bukti nyata daripada hanya sekedar komentar yang tidak menghasilkan perubahan. Bagi saya, apa masalahnya kalau Kang Deddy Mulyadi mengontenkan kegiatan sosialnya dan kontennya kan positif dan bukti kerjanya nyata kok ke masyarakat. Masalah itu kalau jadi orang hanya besar bacotnya aja terus nggak ada bukti nyata kontribusi yang baik, itu baru masalah bagi saya. Ya, pokoknya ayo sekarang mending kita berpikir yang bijak dan cerdas, jangan gampang terpengaruh dengan narasi-narasi yang punya kepentingan negatif hanya untuk menjatuhkan seseorang. Pokoknya ayo berpikir positif biar hidup lebih sehat dan bahagia. Supaya komentar gak ngaco arut ya. Kalau saya tampilin hanya Anies, komentarnya banyak yang kotor gitu. Ini saya kasih 3 pilihan. 1 KDM Ahok, 2 Anies AHY, 3 Prabowo Gibran. Silakan tentukan pilihanmu, nomor berapa dan alasannya. Kalau saya pilih nomor 2, Anies AHY, karena sudah pasti cerdas, keren, intelektual, berwibawa. Viral pasangan ini guys, KDM dan Ahok diidolakan oleh masyarakat untuk maju menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu 2029 guys. Ada banyak sekali komentar dan dukungan positif guys. Saya baca satu persatu komentarnya guys. Dari Alone, ya Tuhan kabulkan 2 orang ini jadi presiden. Wow. Dari Ronald Hutagalung 16, dukung banget 1000%. Haryanto 10, cocok ini calon presiden masa depan. Kita sudah lihat kinerja beliau berdua. Dina Malau setuju 10 juta %. Jenny Semit, saya relawan Pak KDM dan Ahok. Banyak doa dan dukungan, bahkan mau jadi relawannya guys. Mari kita dukung orang yang baik, tegas, jujur, transparan. Jangan sampai lolos guys.
pemilu 2029 jangan sampai dimenangkan oleh orang-orang jahat atau orang yang... Saya siap jika rakyat kasih mandat. Masalah di negeri ini hanya satu, yaitu korup ya. Saya akan sikat. Nah, siapa di sini yang akan mendukung Ahok menjadi presiden di tahun 2029? Dan tidak luput juga ini ada beberapa komentar dari netizen. Yang pertama, siapa yang pendukung Ahok dan KDM untuk selanjutnya? Nah, komentar yang kedua, ramalanku di tahun 2029 Ahok jadi presiden. Komentar yang ketiga, setuju Ahok demi masa depan Indonesia. Komentar yang keempat, gua setuju kalau soal berantas korup Ahok jagonya. Tapi ingat, pemimpin nggak cuma ngurus korup aja. Jadi gua nggak menjamin akan baik-baik saja untuk masa depannya. Komentar yang kelima, sejak 2009 saya nggak pernah ikut pemilu. Tapi kalau Ahok calon presiden, saya pastikan ikut pemilu. Gimana nih? Menurut kalian, Ahok udah pantas belum untuk menjadi presiden di tahun 2? Dulu Ahok sering didatangi warga yang butuh bantuan dan banyak masalah bisa cepat terselesaikan. Sekarang KDM juga sering turun langsung membantu warga. Menurut saya keduanya sama-sama dekat dengan rakyat. Kalau Ahok dan KDM bersanding di 2029 pasti jadi pasangan yang menarik. Itu menurut. Satu persatu bobrok KDM terbuka. KDM kan osok posting jalan lecir, seakan-akan Jawa Barat itu jalannya lecir. Ternyata di Jampang, daerah Sukabumi, masyarakatnya demo, jalannya garinjul, matakna. Pencitraan mah mau bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan masalah mah digawe, gubernur digawe, lain pencitraan. Dan satu waktu ge pasti kabongkar ku rakyat. Ya, ku saya dijawab Kangnya. Kak Hiji tadi ngomong jalan jalorek keneh cenah ge. Kang, Jawa Barat teh luas, Kang. KDM kan gubernur khusus provinsi. Ayeuna lamun jalan ka lembur-lembur, ka jarore rusak, eta kan aya petugasna anu di daerah masing-masing. Contoh kabupaten eta bupati, meureun desa kulurah ku kades, ya jeung perangkat-perangkat di sana ya kahandapna RT RW gitu. Ayeuna lamun ngomong KDM terus ya pasti walaupun istilahna tugas bupati, jalan bupati, tapi biasa nama KDM suka bantu. Tak hiji dijawabnya bahwa jalan Jawa Baratnya luas. Kedua, cenah pencitraan atau pencitraan kumaha KDM mah teguran pencitraan, Kang. Lamun pencitraan mah bageurna ayeuna nya. Gawena ayeuna. KDM mah di zaman bupati main nama geus biasa kos kieu, komo burabere mah geus biasa, makana nongtonna di baheula geura. Ulah nonton anyar-anyar nya. Tah ieu kos nama anyar-anyar ieu. Tah nya kos kitu nya disebut pencitraan teh. Katilu omongna gawena Gusti nyebut gawena ka gubernur. Ari akang osok nempo tara enggak poe nya walaupun konten oge nya gubernur konten gitu sebut gubernur konten. Yah, konten oke kan manfaat, Kang. Edukasi. Soal Jawa Barat enak palinter, Kang. Orang Jawa Barat bisa haokan di namanya sosmed. Ayeuna lamun jalan rusak, aya perbaikan lambat, haokan ke KDM. Tuntungna jadi buburu di gawean. Tak akibat naon? Sieun kanyawan ku gubernur. Nya, tak ieu gunana ieu. Makana lamun gubernur sebut gubernur konten, pencitraan, mangga silahkan kumaha nilai nawe akan menilai. Dapikeun anu tersebah segala kebaikan naon ge pasti jore wae penilaiannya. Beda jeung anu memang geus bermanfaat gitu.
nu saya rasakeunnya Kangnya, aduh. Ini sedang seru dibicarakan oleh netizen mengenai duet KDM dan Ahok. Ini katanya duet maut 2029 untuk presiden dan wakil presiden. Kalian setuju nggak? Satu, KDM dikenal dengan sosok yang dekat dengan rakyat, sedangkan Ahok dikenal dengan sosok yang tegas dan berani. Nah, KDM itu tidak akan bisa maju Pilpres 2029. Ini alasannya. Bukan karena popularitasnya, tapi ada satu hambatan politik yang hampir tidak banyak dibahas oleh orang-orang. Jadi KDM itu merupakan kader Partai Gerindra, dan ketua umumnya adalah Presiden Prabowo. Jadi apa iya KDM akan melawan ketua umum partainya sendiri? Apa iya KDM akan berkhianat kepada Presiden Prabowo? Prabowo kemungkinan akan maju lagi pada Pilpres 2029. Kalau KDM juga maju, otomatis mereka akan saling berhadapan. Karena itu menurut saya KDM tidak akan bisa menjadi calon presiden pada 2029 nanti. Kecuali nih, dia memilih keluar dari Partai Gerindra dan berhadapan dengan Presiden Prabowo. Itu artinya dia harus berkhianat. Jadi selama KDM masih di Gerindra, menurut saya peluangnya untuk maju sebagai Capres 2029 itu sangat bergantung pada dinamika dan keputusan partai politiknya. Menurut kalian gimana? Apakah KDM punya peluang untuk maju sebagai Capres 2029 nanti? Coba kita diskusi deh. Izin, saya orang luar nih, saya bukan orang Jabar. Saya mau menilai tanpa ada kepentingan nih tentang KDM. KDM itu melakukan segala hal, memberikan bantuan terhadap masyarakat atau terhadap warganya, bukan berdasarkan kepentingan, ingin menciptakan citra baik. Dari jauh-jauh hari sebelum beliau jadi gubernur pun memang beliau konsisten membantu orang. Kalau memang apa yang beliau lakukan adalah pencitraan, misalnya ngebetulin genteng warga segala macam, atau sudah lakuin aja hal yang serupa, ikutin. Jadi nggak usah dinyinyirin, ikutin. Siapa tahu memang dengan melakukan hal yang serupa Anda punya citra baik. Jadi nggak usah dinyinyirin, ikutin aja kalau memang itu dianggap pencitraan. Kalau KDM kan memang melakukan hal seperti itu, beliau memang merasa asal muasalnya adalah warga biasa. Beliau pernah ngarit rumput, beliau pernah ngangon, beliau pernah gotong royong seperti ngebetulin genteng, nyangkul di sawah dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu udah nggak aneh buat beliau. Jadi bukan karena pencitraan, bukan. Jadi beliau itu ngajak sambil memberi contoh, bukan hanya teori doang. Masa kayak gitu dianggap pencitraan? Ayo ikutin pencitraan kayak gitu kalau memang itu dianggap pencitraan. Oke teman-teman, itu dia cuplikan-cuplikan video yang teman-teman sudah tonton. Di sini saya sudah membuat rangkuman yang sudah saya buat. Transparansi bukan berarti sekedar mencari popularitas. Justru dengan memperlihatkan aktivitas dan hasil kerja kepada masyarakat, publik bisa ikut mengawasi sekaligus menilai kinerja seorang pemimpin. Karena itu, menurut pandangan tersebut kurang tepat apabila setiap aktivitas pejabat yang dipublikasikan langsung dicap sebagai pencitraan. Selama yang ditampilkan adalah pekerjaan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat tentu memiliki hak untuk mengetahuinya. Nah, dari pembahasan tersebut kemudian muncul wacana lain yang cukup menarik. Belakangan ada sebagian masyarakat dan media yang mulai membicarakan kemungkinan Kang Deddy Mulyadi berpasangan dengan Ahok dalam sebuah kontestasi politik di masa depan. Memang kita tidak bisa mengatakan seluruh masyarakat menginginkan pasangan tersebut. Namun wacana Ahok dan KDM cukup sering muncul dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai media. Bahkan sejumlah pengamat dan pihak yang berkecimplung dalam dunia survei politik turut membahas kemungkinan tersebut dari sisi elektoral maupun politik. Kalau melihat kondisi politik saat ini, tentu saja ada sejumlah tantangan. Kang Deddy Mulyadi ini berada di Gerindra, sedangkan Ahok merupakan kader PDIP. Kedua partai tersebut memiliki kepentingan, strategi, serta arah politik yang tidak selalu berada dalam posisi yang sama. Karena itu, apabila membicarakan kemungkinan keduanya untuk berpasangan, jalannya tentu tidak sederhana. Namun dalam politik, sesuatu yang terlihat sulit bukan berarti sepenuhnya mustahil. Dinamika politik dapat berubah seiring waktu. Begitu pula dengan komunikasi dan keputusan para elit partai. Jadi, untuk saat ini, wacana Kang Deddy bersama Ahok lebih tepat dipandang sebagai sebuah kemungkinan dan bahan diskusi publik, bukan sesuatu yang sudah pasti akan terjadi.
Demikian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.